Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau cerita tentang berat badan anak aku yang awalnya nggak naik 2 bulan. Jadi waktu itu pas anak aku nggak naik berat badannya 2 bulan, aku mulai curiga ada apa nih sama anak aku. Karena biasanya sebelum-sebelumnya dia tuh naik 1 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo, pasti naik gitu tiap bulannya. Nah tiba-tiba dia nggak naik 2 bulan, akhirnya aku memutusin untuk periksa ke DSA. Nah terus sama DSA-nya waktu itu aku langsung disuruh evaluasi makannya dia dulu, karena kebetulan waktu itu anak aku tuh usianya 6 sampai 7 bulan gitu, jadi baru mulai MPASI gitu. Takutnya kan kurang maksimal gitu pemberian makannya itu. Nah jadi waktu itu disuruh evaluasi lah, aku disuruh double protein, double lemak gitu. Nah terus aku ngikutin lah saran dokternya. 1 bulan itu aku benar fokus ke makan dia untuk evaluasi pokoknya, biar gizinya tuh mencukupi gitu. Ternyata aku udah coba itu, bulan berikutnya aku periksa lagi, ternyata BBA anak aku masih nggak naik. Terus sama dokternya akhirnya disaranin untuk terapi zat besi dulu selama 1 bulan. Waktu itu aku dikasih Verokain, nanti aku kasih lihat. Terapi itu selama tiap hari gitu dikasih selama 1 bulan. Jangan-jangan anak aku tuh anemia gitu, nggak naik-naik BB-nya gitu, karena kan anemia anak tuh macem-macem ya, ada yang modelnya anak lesu atau segala macem. Tapi kalau di anak aku tuh nggak ada ya, nggak ada kayak lesu atau apa, masih aktif lah anaknya, cuman BB-nya aja yang nggak naik. Pas periksa lagi bulan berikutnya, anak aku tetap nggak naik juga BB-nya. Akhirnya dokternya bilang oke deh, kita tes mantuk. Nah si tes mantuk ini tuh kan untuk meriksa TB ya. Nah disuntik di bagian lapisan kulitnya gitu, ada hasilnya ya, nanti aku kasih lihat si hasil tes mantuknya di tangan anak aku. Jadi si hasil tes dari disuntik mantuk itu tuh 48 sampai 72 jam gitu. Jadi waktu itu dokter aku nyaranin untuk 3 hari kemudian aku suruh balik lagi, terus 3 hari kemudian aku balik lagi, dan dokternya bilang kalau ini masuk ke scoring TB gitu, tes mantuknya positif kata dia. Terus kita uji lagi kata dokternya. Hari itu baru mulai anak aku ronsen, terus tes urin, terus ambil darah. Ronsen hari itu juga, ambil darah hari itu juga. Cuman yang urin kan karena anak aku masih dipopok ya, agak PR gitu ngambil urinnya gimana. Terus akhirnya sama orang labnya suruh ibu dibawa aja ini tempat untuk urinnya di rumah, nanti kalau ada hasil urinnya bisa langsung ke lab gitu. Aku nanya kan ini gimana ya, anak aku kan masih bayi gitu. Terus orang labnya tuh nyaranin untuk pakai urin bag gitu kayak gini contohnya. Waktu itu aku beli muter-muter di kota aku, cuma ada di satu tempat dan harganya lumayan 49.000, jadi aku cuma beli 1 biji. Kalau mau beli itu aku saranin lebih baik belinya di online karena harganya jauh banget. Kalau nggak salah di online cuma 6.000 ya, jadi bisa beli banyak gitu. Aku cobalah anak aku pakai urin bag itu, dan ternyata urin kemana bag kemana gitu, jadi nggak pas gitulah. Padahal udah aku coba pas-pasin dan aku cuma punya satu, jadi akhirnya aku ngakalin aja sendiri. Waktu itu aku amparin perlak gitu di kasur, perlak yang zaman dulu ya, jadi yang kalau ada air tuh beneran ngegenang gitu, bukan perlak yang bagus gitu. Aku punya perlak itu waktu itu buat apa, alas nifas ya, jadi aku pakai itu. Udah bersih ya, pokoknya udah aku bersihin gitu pakai kayak alkohol gitu si perlaknya tuh, karena kan takutnya jadi nggak steril, nantinya takutnya malah kecampur ya si urinnya. Terus udah kayak gitu anak aku biarin di atas perlak itu, nggak pakai celana. Terus aku kasih minum yang banyak, dan waktu itu kamar aku buat dingin lah pokoknya biar anak aku tuh cepet pipis gitu. Dan bener aja 15 menit kemudian tuh anak aku pipis gitu. Terus urinnya langsung yang namper itu langsung aku wadahin gitu, langsung buru-buru aku bawa ke lab. Nah besoknya hasilnya keluar, sekalian aku konsul lagi ke DSA. Ini ada hasil urin, hasil darah, terus sama si ronsennya. Yang kalau hasilnya itu anak aku ternyata ronsennya itu ada bercaknya. Kalau hasil urin ternyata anak aku ada ISK juga. Terus sama kalau hasil darahnya dia aman. Ada ISK itu waktu itu anak aku dikasih obat untuk ISK selama sekitar 2 mingguan gitu obatnya. Dan waktu itu ISK-nya udah tuntas, sembuh.
dan TB-nya diobatin lah jalan selama 6 bulan. Dia nggak boleh putus. Jadi 2 bulan pertama itu tiap 2 minggu aku harus ke DSA untuk lihat perkembangan, apakah setelah diobat ini ada perkembangan atau enggak gitu. Ternyata selama sebulan setengah diobat itu anak aku ada kenaikan BB tuh akhirnya, dan akhirnya dokternya bilang ini dilanjut aja sama kita pengobatannya. Ya berat ya waktu itu, selama 6 bulan anak aku harus diobat tuh rasanya kayak kok bisa sih lu jadi orang tuanya anak lu bisa sampai kena gitu. Yang menyalahkan diri aku sendiri pasti, tapi waktu itu aku mencoba ya semua udah jalannya Allah gitu. Ya kita orang tua ya ikhtiar aja gitu biar anak kita sembuh. Berobat selama 6 bulan itu nggak boleh putus sama sekali, obatnya nggak boleh skip dan dikasih di jam yang sama gitu, dan harus dalam kondisi perut kosong. Jadi waktu itu aku ngasihnya pas jadi baru bangun tidur banget, aku kasih obat langsung, baru dijeda dulu setengah jam atau 1 jam baru makan gitu. Waktu itu aku ngasih ya anak aku nih, aku ada videonya. Awal-awal tuh kayak sempat kayak kemuntahin gitu sama anak aku, tapi aku tanya ke dokternya kalau itu tuh nggak apa-apa gitu, karena tahap awal tuh emang dosisnya masih lebih tinggi, jadi nanti kalau makin lama tuh dosisnya makin turun gitu. Waktu itu ya aku kalau apa-apa pokoknya aku selalu konsul sama dokternya. Obat TB-nya itu tuh rasanya manis ya. Waktu awal tuh kayak bentuknya kayak gini ya tuh, aku masih simpen 1 tablet 1 hari ini tuh langsung diseduh gitu si obatnya. Terus udah gitu pas kesananya sih obatnya bentuknya kayak puyer gini, ada 2 ya, ada yang merah sama ada yang putih gitu. Yang merahnya obat TB 1 antibiotiknya gitu. Ini kepisah juga nyeduhnya, akhir-akhir pakai ini, pas awal-awal 2 bulan sih pakai yang ini. Dan ini dua-duanya rasanya manis ya. Tuntas lah alhamdulillah berobat TB-nya selama 6 bulan. Dan alhamdulillah setelah berobat itu memang selama berobat dan setelah berobat itu BB-nya ada kenaikan gitu, alhamdulillahnya. Buat orang tua aku saranin untuk lebih hati-hati lagi jaga anaknya, jangan sampai anak kita dicium-cium sama orang ya. Kadang bingung juga ya posisinya kita orang tua ya, jangan gini, takut serba salah lah, bingung aku juga kalau ngomongin itu. Tapi yang jelas lebih hati-hati aja, karena kita tahu yang terbaik untuk anak kita. Jadi kita yang harus lebih galak lah ke orang lain tentang anak kita. Aku mau bilang kalau TB ini tuh tidak menularkan dari anak ke anak ya. Jadi kalau TB anak yang jelas anak ini tertular dari orang dewasa ke anak. Tapi kalau anak ke anak itu tidak menularkan, apalagi anak ke dewasa enggak, karena jumlah virusnya itu sedikit ya. Aku ini ngobrol sama DSA, ada juga nanti aku kasih, setelah ini aku kasih cuplikan waktu itu aku ngobrol sama dokter Suci. Pengobatan TB ini aku lakuin ke DSA tuh pakai umum ya, jadi bayar biasa gitu, nggak pakai asuransi atau pakai BPJS. Tapi bisa juga ini gratis kalau pakai BPJS ke puskesmas gitu. Kalaupun ya puskesmasnya nggak ada kayak harus ronsen, nggak ada dan lain-lain, pasti sama puskesmasnya dirujuk gitu. Jadi bisa ya berobat TB ini gratis di puskesmas. Jadi lebih hati-hati aja, mudah-mudahan anaknya selalu sehat. Dan kalau tiba-tiba anaknya nggak naik BB-nya gitu ya jangan langsung anak gue TB nih ya, enggak, karena si TB ini kan ada scoring tadi, jadi diagnosanya ya harus berdasarkan ahli gitu. Jadi nggak bisa nanya jangan-jangan anak aku TB, ya periksain aja ya mam ya, coba ke puskesmas, kan ada dokter anak juga di puskesmas. Karena itu kan harus ahlinya ya yang periksa. Jadi jangan parno dulu kalau BB nggak naik, coba dulu aja dievaluasi proteinnya, makanannya gitu maksimal atau enggak. Terus coba juga takutnya anaknya ada anemia atau enggak, tapi tetap baiknya semuanya dikonsulin lagi ke dokter gitu. Mudah-mudahan anak di luar sana sehat semua. Dan jujur kalau masalah BB anak tuh emang buat pusing ya sampai sekarang. Tapi ya kalau gak naik sama sekali itu pertanyaan, kecuali anaknya emang ada sakit baru kan ya emang gak naik. Kadang bahkan kalau sakit itu turun ya, bukan naik gitu. Jadi nah sekarang lagi di Cahaya Bunda, setelah ini mau ngobrol dengan dokter Suci. Kalau TB tuh kalau 2 bulan gak naik bisa langsung TB nggak? Maksudnya? Kita menyimpulkan kalau itu TB bukan? Ya belum tentu lah. Enggak, jadi kalau spesifiknya bisa jadi TB tuh apa aja? Ya, ada gejala-gejalanya dulu, ya kan? Gejala-gejalanya biasanya satu, kalau anak-anak sering batuk.
batuk, kemudian dia berat badannya nggak naik, sering demam gitu. Terus hati-hati juga kalau ada riwayat kontak, misalnya ada keluarga gitu ya. Itu kan kita nggak tahu ya dok yang ya. Satu rumah, atau misalnya ada yang pernah dia ketemu, dia pernah cium-cium, pernah gendong, memang sakit tuberkulosis. Nah itu ada scoring TB, yaitu tadi riwayat kontak. Kita harus periksa tes mantuk, kemudian ada demam atau tidak, ada batuk atau tidak, terus ada pemeriksaan kelenjar, kemudian ada tadi berat badannya kayak gimana, status gizinya. Kalau poinnya terpenuhi baru bisa itu dikatakan TB. Kalau scoringnya lebih dari 6 atau lebih dari 6 itu kita katakan TB gitu. Jadi harus pengobatan. Pengobatannya 6 bulan, terus dikatakan sembuhnya nanti gimana dok? Di evaluasi tuh biasanya kita lihat pertama berat badannya gimana, naik atau enggak, ya, terus gejalanya bagaimana, berkurang atau enggak, kayak gitu. Terus ada beberapa yang harus kita periksa ronsen ulang atau pemeriksaan darah ulang. Kalau anak saya kan tidak bergejala nih dok. Nah ini gimana nih mengkonfirmasinya? Sementara saya juga kasihan kan kalau di ronsen lagi ya dok, kumaha tuh. Ya, nanti kita evaluasi berat badan aja deh gitu ya. Kalau sangat diperlukan kita pemeriksaan darah. Jadi ke darah aja bisa nanti ngecek. Karena kan dia kan nggak yang batuk heboh. Nggak ada malah. Bukan tuberkulosis yang ada cairan di paru-parunya. Oh, kalau yang ada cairan tuh kemungkinan dia batuk-batuk terus. Iya, bisa kan, tuberkulosis kan macam-macam kan, bukan hanya tuberkulosis paru kan, bisa ekstra paru. Dan kalau ini tuh tidak menularkan ya dok? Kalau anak-anak tidak biasanya, tapi sekali lagi justru dia biasanya ketularan ya. Dari yang dewasa? Iya, dari yang dewasa. Tapi ada juga beberapa kasus yang tuberkulosis paru yang anak tapi tipe dewasa, jadi memang ada batuk darah. Oh, itu tuh ada juga di anak? Ada juga di anak, batuk darah gitu yang memang kemungkinan besar dia kumannya ada positif di dalam tubuh anak. Oke, dokter, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share.